Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Sabtu 28 Agustus 2020, semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kemampuan dan iman Islam yang ada dalam dada kita masing-masing. Baik anak-anakku kelas 3A, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kalian juga sehat walafiat. Kita lanjut pada pembelajaran yang ke-6 atau yang terakhir di buku tema 1 ini tentang pencangkokan. Ini adalah cara mencangkok. Ternyata tanaman memiliki beberapa perkembangbiakan. Yang pertama dengan biji, tunas, umbi, dan terakhir adalah buatan dengan mencangkok. Ini mencangkok adalah ada beberapa teknik. Ini cara-caranya. Kita bisa lihat di gambar ini. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Singkatnya adalah dari ini dahan pohon kita kupas dulu sampai tidak berlendir, kemudian kita tempelkan tanah, kita bungkus dan kita siram. Itu gampangnya ketika membuat cangkokan. Setelah itu sini dia menulis jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Dari teks ini nanti kita tahu sebutkan contoh perkembangbiakan buatan, ya kan? Kalian jawab. Yang kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Yang ketiga, tanaman mana saja yang lebih kuat ditanam dengan biji atau dengan dicangkok. Yang keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih. Ini bisa lihat gambar di 1, 2, 3, 4 tadi. Ini berapa lama juga sama, lihat di teks tadi. Kemudian setelah itu ada beberapa tanda atau beberapa kata-kata yang mungkin dianggap susah atau baru, silakan dituliskan di sini. Setelah kalian menemukan kata-kata baru, kalian boleh dilanjut dituliskan buat kalimat di halaman 183, kan? Setelah itu lanjut kepada teknik mencangkok. Ini adalah kebun punya Udin. Udin ternyata senang berkebun dan kebunnya sangat luar biasa sekali. Udin memiliki kebun buah jambu, ya kan? Sini kemudian perkebunan Udin ternyata menggunakan sistem pencangkokan. Nah, di sini pekerjaan apa saja yang kamu lakukan untuk membantu orang tua? 1, halaman 185, kemudian kedua, dan silakan ada gambar di sini. Adalah Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Apa yang harus dilakukan ketika melihat ibunya menyiram tanaman? Lanjut, kemudian ini Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu apa yang harus Edo lakukan ketika melihat bapaknya sedang menebang pohon? Lani sedang menangis kesakitan karena tangannya kena duri bunga mawar. Setelah itu Edo, ternyata di sini kita kembali kepada penjumlahan atau pembagian. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut dalam 3 tempat. Silakan, jadi 180 dibagi 3. Ini ada gambarnya. Ini langsung 224 dibagi 5, selesaikan juga, dan 315 dibagi 5. Setelah itu kita buka halaman 188 berarti ya. 188 atau halaman yang terakhir di pertemuan kita kali ini di tema 1. Ini sekarang kita jawab kita bisa semua. Karena kita sudah belajar, sekarang aku bisa contreng semua. Ini adalah kita selesai di tema 1. Sekarang masuk di tema 2. Dari tema 1, tema 2 adalah tentang tema 2 ini adalah dongeng antara pohon apel dengan seorang anak. Ini pohon apel yang tulus. Ini adalah anak. Dongeng ada di sini ceritanya. Silakan dibaca sama orang tua. Nah, kemudian setelah dongeng tadi, setelah kalian baca dongeng ini, kalian bisa menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Setelah 5 tadi, setelah menjawab 5 pertanyaan, kemudian silakan di sini kembali kita mencoba. Ini namanya Dayu kalau nggak salah, itu sedang mengambil pohon kering atau daun kering. Jadi kumpulan menjadi 2, yang 115, yang 135 kotaknya. Ternyata setelah dibalik, yang 1335 depan, 15 di depan, di belakang ternyata sama jumlah 50. Maka ini adalah contoh pembagian, contoh penjumlahan, mohon maaf.
Maka tugasnya kerjakanlah latihan berikut ini seperti contoh 1, 2, 3, 4, dan 5 nomor saja. Setelah itu kita melihat ini ke gunung. Ini adalah tamasya dan ini adalah kita pohon cemara, sudah pada tahu semua mungkin insyaallah. Tugasnya tadi adalah cukup menjawab cerita dongeng, kemudian menjawab penjumlahan yang Ustadz berikan. Ya, ini silakan dijumlahkan, dikerjakan di rumah. Dan kemudian ini adalah tugasnya menjawab pertanyaan yang dari dongeng tadi antara apel dan seorang anak atau apel, pohon apel yang dengan tulus bersahabat dengan temannya. Demikian pertemuan pada kali ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Ustaz akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.